seseorang dari Indonesia yang mana dia menanyakan tentang nasabnya, entah nasabnya atau nasab temannya. Alhasil dia menanyakan tentang nasab ini ke Naqoba Ashraf Al-Iraq. Kemudian dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina taskun? Tinggal di mana? Dijawab, di Indonesia, tinggal di Indonesia. Kemudian dijawab oleh Naqoba Ashraf Iraq, An-nasab fi syahada ghairu sahih lianna Sayyid Saleh bin Syekh Abdul Qadir ma indahu walad ismu Abdul Aziz. Nah, gimana nih? Kalau sudah begini bagaimana? Tak sakit cetak. Sakit cetak. Ini kan nasab disambungkan ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Ternyata kata Naqoba Ashraf Irak, ini nasabnya nggak benar. Kenapa? Karena ada nama Abdul Aziz. Itu yang saya kasih kurung merah itu. Ternyata Soleh ini nggak punya nama anak yang bernama Abdul Aziz. Di nasab ini juga ada dugaan pencangkokan. Misalnya nih, di nomor 22 ada nama Sayyid Yakub. Ini juga diduga cangkokan juga. Terus ini juga, nomor 29 ada nama Sayyid Abdullah. Ini adalah Syekh Among Roko. Dan itu bukan Sayyid Abdullah. Disampaikan oleh Linawati. Beliau ini pakar nasab. Para wali-wali, para tokoh-tokoh Nusantara, terutama Kesultanan Banten dan Cirebon. Dan tokoh ini bukan nggak dikenal, sangat dikenal sekali oleh orang-orang yang sekarang ini meramaikan dengan isu bahwa nasab Alawi terputus ini. Mereka sangat kenal sekali dengan Raden Ayu Linawati. Di antara mereka ada yang belajar ilmu nasab dan ilmu manuskrip dari beliau juga. Tetapi diselewengkan, dipakai untuk nyerang Pak Alawi. Sekarang kalau dengan cara seperti ini, dengan menasabkan, ini kan nasab Sunan Giri. Sunan Giri dikatakan keturunan Al-Hasani dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal selama ini semua kitab-kitab sejarah, manuskrip-manuskrip di kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia, Kesultanan Palembang, Cirebon, Banten, dan mana-mana itu menulis bahwa Sunan Giri adalah Al-Husaini dari marga Adomat Khan, dari jalur Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, tiba-tiba datang sekelompok orang membawa cerita beda. Bahwa Sunan Giri, Maulana Ishaq, yang dulu yang mulai dari datuk-datuk kita itu terkenal sebagai keturunan Rasulullah lewat Sayyidina Husain. Bahkan manuskrip Madura juga semuanya menulis bahwa Sunan Giri adalah dari jalur Al-Husain, dari jalur Adomat Khan, dari keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Tetapi tiba-tiba ini mengatakan Sunan Giri, Maulana Ishaq bersaudara dengan Maulana Ibrahim Asmarokandi, itu min dzurriyyatil kubra Al-Husain. Ternyata Sunan Giri Al-Hasani. Ya, ternyata Sunan Giri adalah Al-Hasani menurut mereka. Nah, tadi dia menyebutkan Maulana Ishaq bersaudara dengan Sayyid Ibrahim Asmarokondi. Nah, dengan ini mereka berpikir adalah Sayyid Ibrahim Asmarokondi itu berasal dari Samarkand, berasal dari Uzbekistan, sehingga mereka menafikan nggak mungkin kalau Sunan Giri itu keturunan Yaman. Nah, ini kok ada orang dari Samarkand. Nah, nanti itu kita akan bahas itu tentang Samarkand. Tapi kita bahas dulu tentang Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, setelah kita lihat bahwa di silsilah ini ada dugaan beberapa pencangkokan, yaitu di nomor 28 Sayyid Abdullah, dan kemudian nomor 22 Sayyid Yakub, dan kemudian di nomor 14 nomor 15 ada nama Abdul Aziz. Nah, sekarang kita cek apakah dengan memasukkan Sunan Giri ke keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani itu menjadikan bahwa ini menjadi jalur Al-Hasani, atau justru malah diragukan. Ini saya cek tadi di kitab Al-Fakhri fi An-Nasab Talibiyin. Itu saya nggak menemukan sampai ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Mentok di Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jun. Mentok di situ. Kemudian saya coba lagi telusuri di kitab Umdatul Thalib. Di kitab Umdatul Thalib malah tertulis jelas ya. Abdul Qadir Al-Kilani. Huwa Abdul Qadir bin Muhammad Janki Dausan. Huwa Abdul Qadir bin Muhammad Janki Dausan. Ibni Abdullah Al-Madkur. Abdullah Al-Madkur ini adalah Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jun. Dibilang seperti itu. Ya. Walam yada' Syekh Abdul Qadir hadan nasab. Syekh Abdul Qadir Jilani tidak pernah mendakwakan dirinya bernasabkan seperti itu. Tidak pernah. Ya. Dan bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja yang tidak pernah mengatakan begitu. Bahkan wala ahad min auladihi. Dan tidak satu pun dari anak-anaknya bercerita tentang itu. Tidak ada. Tidak ada yang mengklaim nasabnya seperti itu. Tidak ada. Wa imma ibtada biha waladahu. Yang pertama mulai dengan ini, dengan silsilah ini adalah anak dari anaknya, yaitu cucunya ya. Ya, Al-Qadi Abu Soleh Nasir bin Abi Bakar bin Abdul Qadir. Ini yang pertama menceritakan nasab ini. Nasab nyambung sampai Al-Hasani. Itu yang pertama menceritakan ini. Ya, walam yakum alaihi
bayinah. Dan dia juga nggak punya bayinah, nggak punya bukti. Wala arafaha lahu ahad. Dan nggak ada satupun yang mengetahui itu. Dianya nggak punya bukti dan tidak ada orang-orang yang mengetahuinya juga. Ala anna Abdullah bin Muhammad bin Yahya rajul Hijaz walam yakhruj anil Hijaz. Dan ini orangnya yang diklaim sebagai kakek ini Abdullah bin Muhammad bin Yahya ini adalah orang Hijaz dan tidak pernah keluar dari Hijaz. Jadi kok bisa nyambung ke Al-Kilani itu dari mana? Sedangkan dia diam tetap di Hijaz. Wa hadil isim, dan nama ani Jangki Dausat, ya. Ajami sorihan kama taro. Nama Jangki Dausat itu nama Ajami, nama orang Ajam. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani bahkan bukan orang Arab, bahkan Ajami, nama Ajami, Jangki Dausat. Ya mungkin dia keturunan Persia mungkin atau kemana. Kalau seperti ini gimana nih? Malah nggak ketemu nih. Mengklaim Al-Hasani dari jalur Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi ada beberapa dugaan penambahan nama, pencakokan nama, 1, 2, 3 pencakokan plus Syekh Abdul Qadir Jilaninya sendiri ternyata Ajami. Ya, maunya nyambung ke nasab ke Rasulullah dengan lewat jalur asal bukan Bani Alawi. Ini kan asal bukan Bani Alawi, disambung-sambungkan. Pokoknya yang penting bukan Bani Alawi. Intinya jangan sampai Bani Alawi. Jadi disambung-sambungkan, dicangkok-cangkokkan. Malah nyambungnya ke Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang aulia besar yang ternyata menurut ahli nasab bukan keturunan Arab. Namanya jelas nama Ajami. Sama dengan membodohi anak cucu kita ke depan. Kita melakukan perubahan terhadap sejarah keislaman dan kesultanan di Indonesia hanya berangkat dari kajian yang sangat prematur, yang mengabaikan banyak metodologi dan tidak pernah diuji di hadapan para pakar. Bahkan penulisnya pun bukan seorang yang ahli di bidang tersebut. Tidak ada latar belakang pendidikan di bidang itu.